Puji, perkenalkan, saya Diah Kusumawardani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan UKIM praktek pembelajaran di SMK Amelia Paguyangan dengan judul materi perjalanan obat di dalam tubuh. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah tidak lupa kita panjatkan ya, sehingga kita di sini bisa bertemu lagi dalam pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang perjalanan obat di dalam tubuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya. Ini Ibu mau absen dulu ya. Semuanya sudah masuk. Ini dari Mbak Dwi Ajeng, ada Mbak Elena, Mbak Farah, Mbak Vita, Mbak Gati. Semuanya ini sudah masuk. Nanti silahkan kalian juga mengisi link untuk absensi pada pembelajaran hari ini. Ya, sambil mengingat-ingat materi yang lalu, Ibu mau bertanya, adakah di sini yang masih ingat tentang apa itu efek sistemik? Ada yang bisa menjawab? Efek sistemik? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Elena ya. Mbak Elena, efek sistemik adalah apa ya, Mbak? Efek yang bekerjanya ke seluruh tubuh. Efek yang bekerjanya ke seluruh tubuh. Ya, benar. Ada yang memberi jawaban lain? Kalau efek lokal, apa coba? Saya, Bu. Ya, Lokal. Mbak Ajeng. Coba Mbak Ajeng, efek lokal adalah satu tempat saja. Efek lokal adalah satu efek obat yang hanya bekerja pada satu tempat. Pada satu tempat. Iya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nanti ini Ibu ada pretest ya. Nanti tebak kata. Silahkan nanti yang bisa menjawab langsung mengangkat tangan sambil bilang, Bu, saya akan menjawab seperti itu ya. Ini akan Ibu share screen dulu. Untuk pertanyaannya, wis tebak katanya. Ayo, kita tebak kata, berangkat. Nah, yang pertama, tahukah engkau, aku bisa menyembuhkan sakit. Aku biasa digunakan oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Cara pemakaianku adalah melalui sistem pencernaan. Aku berbentuk seperti peluru loh teman. Siapakah aku? Ayo silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, tadi yang pertama Mbak, siapa ya? Saya, Bu. Coba Mbak Isha untuk pertanyaannya, jawabannya apa Mbak Isha? Untuk pertanyaan pertama, Supositoria, Bu. Iya, supositoria ya, karena dia berbentuk peluru ya, karena dia berbentuk peluru. Makanya dia adalah supositoria. Terus untuk pertanyaan yang kedua, nih, tahukah engkau, aku adalah bagian dari cara pemberian obat. Penggunaanku adalah dengan cara merobek jaringan bawah kulit. Aku biasa digunakan untuk pemberian obat KB. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapakah aku? Silakan. Ayo, siapa yang ingat? Saya. Ya, Mbak Ajeng, silakan Mbak Ajeng. Tadi untuk pertanyaan yang kedua. Ya, Bu. Pertanyaan kedua, apa Mbak Ajeng jawabannya? Ini? Implan, Bu. Implan ya. Jadi
dia atau aku ini adalah bagian dari cara pemberian obat, cara penggunaanku dengan cara merobek jaringan di bawah kulit, dan aku biasa digunakan dalam pemberian KB. Tadi jawabannya adalah implan. Ya, benar yang ketiga. Nih, tahukah engkau, aku adalah salah satu dari fase perjalanan obat di dalam tubuh. Ini materi yang akan kita pelajari. Dalam prosesku, obat mengalami 4 perlakuan, yaitu proses ACME. Sebelum obat menimbulkan efek terapi, obat pasti akan melaluiku. Siapakah aku? Ayo, ini siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Fase ya, ini yang ketiga adalah fase. Ya Bu. Siapa ini yang mau menjawab? Pertanyaan ketiga. Saya Bu. Mbak Vita ya, Mbak Vita. Silakan Mbak Vita, jawabannya adalah apa Mbak Vita? Fase farmakokinetik. Iya, jawabannya adalah fase farmakokinetik ya. Alhamdulillah tadi dari 3 pertanyaan kalian bisa menjawab, berarti semalam kalian memang belajar ya. Ini yang Ibu harapkan, mudah-mudahan nanti pembelajaran pada kesempatan hari ini memang bisa maksimal. Ibu lanjut. Nah, di sini kita nanti mau mempelajari apa sih? Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering diutarakan untuk kita sebagai seorang farmasis ya. Biasanya orang-orang awam itu akan bertanya, mengapa obat itu kok bisa menyembuhkan? Terus, mengapa ibu menyusui itu tidak boleh sembarangan minum obat? Kalian sering bertanya-tanya tentang itu nggak? Ada yang pernah bertanya tentang itu? Kenapa ibu menyusui tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat? Sering ya. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah ada perbedaan waktu munculnya efek terapi obat dengan jenis, bentuk, atau sediaan obat? Nah, pada kesempatan kali ini, dalam pembelajaran ini, kalian nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul ini ya sebagai seorang farmasis. Karena pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh, atau biasa disebut juga bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Kita lanjut. Adapun tujuan dari pembelajaran di pagi hari ini adalah melalui pembelajaran PPL atau Problem Based Learning, kalian sebagai seorang peserta didik nantinya itu Ibu harapkan kalian bisa mengidentifikasi, merinci, dan mendemonstrasikan gambaran fase perjalanan obat di dalam tubuh dengan tepat ya, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mencerminkan sikap sopan santun selama pembelajaran ya. Jadi nanti Ibu harapkan dari pembelajaran ini kalian nanti bisa mengetahui dan bisa mendemonstrasikan atau bisa menggambarkan bagaimana sih fase perjalanan obat di dalam tubuh ya. Selain itu, dalam pembelajaran ini Ibu harapkan nanti kamu bisa bersikap atau bisa mencerminkan sikap sopan santun selama pembelajaran nanti pada saat presentasi dan diskusi. Nah, metode atau langkah pembelajaran kali ini, yang pertama nanti diskusi kelompok dan presentasi ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi kemarin, nanti silakan tiap kelompok mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu berikan kemarin lewat Google Class ya. Setelah itu ada penilaian itu pretest. Tadi pretest dari tepat kata itu juga bisa menambah nilai, dan itu juga bisa membuat Ibu, oh iya berarti anak-anak Ibu itu sudah belajar ya. Tadi ada yang bisa menjawab Mbak Ajeng, Mbak Elena, sama Mbak Aisyah ya. Terus penilaian juga sikap, ada penilaian sikap selama pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian post-test setelah pembelajaran. Nah, adapun tadi kelompok diskusi dan presentasi, terus ada beberapa penilaian di sini, itu maksudnya apa? Maksudnya agar tercapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu berikan di atas, seperti itu ya. Nah, di sini ini kalian bisa melihat ada bentuk, ini namanya apa anak-anak? Coba, ini bentuk sediaan apa gambar ini? Tablet. Nah, terus kalau ini? Injeksi. Injeksi. Terus ini?
Terus kalau ini lagi, ayo apa ini? Ayo ada yang tahu nggak? Infus ya, ini adalah infus ya, walaupun bentuknya kayak sirup, tetapi kan tutupnya berbeda. Ini adalah sediaan infus. Nah, di sini apakah ada perbedaan waktu kecepatan jenis-jenis obat tersebut untuk memunculkan efek terapinya? Nanti kita pada kesempatan pagi hari ini akan mempelajari dari tablet, injeksi, sirup, infus. Ada bedanya nggak sih dalam dia nanti memunculkan efek terapinya? Misalnya tablet paracetamol kalau diminum sama infus paracetamol kalau disuntikan lebih cepat mana efeknya yang akan muncul, seperti itulah. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada perbedaan waktu munculnya efek terapi jenis beberapa obat di atas, maka perlu dipelajari tentang perjalanan obat di dalam tubuh dan fase-fase yang dilewati obat. Silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan LKPD ya di DC. Nanti Ibu minta semuanya dikerjakan secara diskusi. Silahkan nanti Ibu kasih waktu selama 15 menit. Ini kalian nanti bisa keluar dulu dari Zoom ini. Nanti masuk lagi setelah 15 menit untuk mempresentasikan hasil pengisian LKPD tiap kelompok ya. Nanti dari kelompok-kelompok yang lain bisa menanggapi, bisa bertanya atau bisa menyanggah yang sudah dipresentasikan oleh kelompok lain. Seperti itu ya. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, jelas ya. Silahkan kalian diskusi dulu. Silahkan kalian bisa keluar dari Zoom ini. Itu nanti 15 menit kita masuk lagi untuk mempresentasikan tiap kelompok hasil LKPD-nya ya. Silahkan diskusi dulu. Ya, terima kasih. Ini sudah masuk ya. Kurang berapa ini? Berarti kurang berapa? Ya, silakan nanti langsung kelompok 1 yang mempresentasikan siapa, yang jadi moderator siapa. Langsung saja kelompok 1 silahkan. Nanti kelompok lain mendengarkan, menyimak. Dan kalau ada yang mau bertanya atau menyanggah, silakan nanti sama moderator yang mengarahkan. Silakan untuk moderator kelompok 1 bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kampus saya akan hasil diskusi dari dengan nilai belum kita perlihatkan sebagai langsung saja silakan. Dan tempat manakah di dalam tubuh antara paracetamol dan paracetamol insul? Apabila berikan ya paracetamol infus sampai kepada untuk ada tubuh lari cenderung sakit karena mengalami kram perut. Menyebabkan merasa sakit sebelum berinjek tarolah tujuan agar paru-paru tidak terlalu menekan dengan rute ketorolak itu bekerja tubuh dan berilah alat dokter
memberikan keterangan yang pertama agar reaksinya bisa lebih cepat. Jawaban rute parenteral karena obat ya secara intravena absorbi. Tiga, Rina mengalami mual, muntah, nyeri ulu hati yang dan sebagian dalamnya Rina diindikasikan karena gangguan lambung, kemudian perlu beli obat di apotek agar Rina bisa segera berkurang keluhannya. Sebagai informasi akan memilihkan obat yang tepat buat Rina yaitu jawaban sirup pilan lebih cepat dalam tubuh sehingga dapat cepat mengurangi rasa sakit. 4. Apakah yang bisa menyebabkan obat injeksi dan obat per orang kecepatan reaksi menimbulkan berbeda? Jawaban karena memberikan injeksi karena pemberian injeksi diperlukan ada proses absorpsi. 5. Urutkan sediaan obat di atas dari mulai yang paling lama diabsorpsi dalam darah sampai jawaban kapsul, kanalus dan injeksi. Baik, kami silakan bertanya. Ya. Saya mau bertanya. Gantian ya, itu Mbak Ajeng dicatat siapa dulu tadi yang mengacungkan jari. Ya Mbak Rani, silakan Mbak Rani. Apa pengertian dari absorpsi obat? Saya Vita mau pertanyaan dari Sarah. Sistemik. Absorpsi dalam tubuh sangat penting untuk menefek obat padanya. Pasien tidak mengabsorpsi maka tidak dapat menefek kecuali aksi dan obat yang bekerja secara lokal. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Sinyalnya ini agak jelek ya, jadi suaranya grandet-grandet ya. Mbak Rani gimana? Sudah jelas? Sudah cukup. Ya. Silakan dilanjutkan. Tadi yang mau bertanya nomor 2 siapa? Saya Bu. Apakah yang disebut obat injeksi dapat awal atau sifat efek reaksi obat yang dibandingkan? Dengar Mbak, itu pertanyaan dari Mbak Siti Holisov, dengar nggak? Saya kurang jelas. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Holisov. Untuk obat injeksi kurang lebih 5 sampai 15 menit. Sedangkan obat oral kurang lebih 5 menit sampai 30 menit. Bagaimana sudah jelas? Gimana Mbak Holisov? Ya, Sudah jelas? Silakan ditutup Mbak Ajeng kalau sudah jelas. Ibu, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan dia ada beberapa gangguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok 2. Saya minta kalau yang mau mempresentasi itu cari sinyal yang agak bagus ya, biar suaranya juga jelas. Silakan untuk kelompok 2 moderatornya dan penyajinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari Kami dari kelompok 2 kelompok akan 2 akan hasil mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita mau lihat sebagai moderator, Ranit Isabella sebagai notulen, dan kami Sudarti sebagai penyaji. Langsung saja silakan Mbak Gati. Baik, langsung saja ke pembahasan. Lebih cepat di atas untuk bereaksi dalam tubuh antara sediaan sirup, paracetamol dan infus paracetamol bila diberikan pada pasien. Berikan alasanmu. Kesimpulan kami, paracetamol infus karena cara pemakaian paracetamol infus dengan memasukkan cairan menggunakan jarum ke pembuluh darah, vena, dan diedarkan ke seluruh tubuh sehingga lebih cepat bereaksi dibanding paracetamol sirup. Nomor 2. Paksasan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami perut yang menyebabkan paksasan, merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian dokter segera memberikan injeksi ketorolac tujuan agar paksasan tidak terlalu merasakan pengalaman dengan cara ketorolac itu bekerja dalam tubuh dan berilah alasan mengapa dokter memberikan ketorolac injeksi yang jadikan pilihan utama reaksinya lebih cepat. Kesimpulan kami dengan rute parenteral karena ketorolac injeksi pemberiannya menggunakan suntik yang disuntikan melalui pembuluh darah. Udara panas dan diedarkan ke seluruh tubuh dengan reaksi absorpsi cepat. Nomor 3. Rina mengalami mual muntah, nyeri ulu hati dan sebab dalam lambungnya. Rina mengidentifikasikan terkena gangguan lambung. Kemudian Rina berminat membeli obat. Kita diikuti agar bisa mengurangi keluhannya. Kita sebagai farmasi memiliki sediaan obat pada Rina yaitu bulan Piletas karena absorpsinya lebih cepat. 4. Apakah dapat menyebabkan antara obat injeksi dan obat peroral kecepatan reaksi menimbulkan efek yang berbeda? Kami jika obat injeksi pemberiannya langsung melalui pembuluh darah karena jadi reaksi absorpsinya lebih cepat. Sedangkan obat parenteral pemberiannya melalui mulut yang harus melewati proses penghancuran di dalam lambung dan selalu setelah itu diedarkan ke seluruh tubuh. Reaksi absorpsinya lebih lambat. Urut pasti obat di atas dari yang paling lama absorpsinya dalam darah sampai yang paling cepat. Bulan kami ranitidini sama infus sirup dan ranitidine. Terima kasih. Kembali ke moderator. Demikian hasil dari diskusi kami. Sesi tanya jawab kami persilahkan. Saya mau. Ya, Mas Indi. Silakan. Kenapa orang dari obat tablet? Bisa diulangi Mbak pertanyaannya? Gimana? Kenapa obat oral sirup lebih aktif daripada obat oral tablet? Baik, terima kasih pertanyaan Mas Indi. Di sini
sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Jadi sediaan sirup itu lebih mudah diabsorpsi karena sediaannya yang cair, jadi lebih cepat dimasukkan di dalam tubuh. Menurut saya Mbak Cindy. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, jadi tadi sirup karena dia bentuknya sudah cair, tapi kalau tablet dia kan bentuknya padat ya, sehingga pada saat pemecahannya itu lebih cepat sirup ya, gitu ya Mbak Cindy. Ini jawaban dari Mbak Dita. Silakan lanjut. Seperti itu. Silakan. Ada yang bertanya. Saya mau bertanya. Iya, Mbak. Pengaruhi absorpsi obat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Faktornya yang pertama, obat, lautan obat, dan yang ketiga, besar kecilnya partikel obat. Jadi mengerti Mbak Vita? Ya. Jadi faktor ya, pertanyaannya faktor yang mempengaruhi absorpsi obat yang bagi Mbak Gati ya. Iya, baik. Kalau ada yang bertanya, itu sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dilanjut kelompok 3, moderator dan penyajinya langsung saja mempresentasikan hasil LKPD-nya, diskusi LKPD-nya. Silahkan. Iya, terima kasih. Saya sampaikan kepada 3 kelompok ya yang sudah mempresentasikan hasilnya dan beberapa yang sudah bertanya. Tadi dari beberapa pertanyaan nanti ada beberapa yang mau Ibu luruskan ya setelah kalian melihat video ini. Ini Ibu akan share screen ya untuk materi perjalanan obat di dalam tubuh. Ya, Ibu lanjutkan tadi setelah kalian berdiskusi tentang jawaban-jawaban di LKPD ya, kita pelajari ini. Nah, dasar teori obat ini di sini untuk dasar teorinya kita harus tahu dulu bahwa obat untuk bisa berefek atau menimbulkan efek terapi ya atau menimbulkan efek apabila obat sudah mencapai tempat aksi atau jaringan. Nah, sebelum obat sampai ke tempat aksi atau jaringan, obat pasti akan mengalami beberapa proses atau beberapa fase yang akan dilaluinya di dalam tubuh. Fase tersebut meliputi ada biofarmasi atau farmasetika, ada juga fase farmakokinetik dan ada fase farmakodinamik ya. Jadi perlu kalian ketahui intinya obat sebelum dia memunculkan efek, baik obat injeksi, sirup, tablet, supo dan lain sebagainya, pasti mereka akan mengalami 3 fase ini, yaitu fase biofarmasi atau farmasetika, kemudian fase farmakokinetik, dan yang ketiga adalah fase farmakodinamik. Nah, apa sih yang dimaksud fase biofarmasi atau farmasetika, terus fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik? Ayo kita pelajari selanjutnya. Silakan disimak. Halo sobat sains informasi pada video ya. Jadi tadi di fase ini ya saya Ibu cepatkan ya. Tadi di fase apa ya biofarmasetik ini. Di fase biofarmasetik adalah tadi satu bentuk sediaan obat ya, fase aktif, dia mulai dari misalnya tablet, sirup, injeksi seperti itu. Dia merupakan fase biofarmasetik ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh satu sediaan obat agar dia siap diabsorpsi dia siap diabsorpsi. Untuk selanjutnya, fase selanjutnya adalah fase farmakokinetik ya.
fase farmakokinetik adalah, sebentar, ini error. Ya, saya share lagi ya. Jadi tadi ada fase biofarmasi atau farmasetik, tadi waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat untuk dia siap diabsorpsi. Kemudian setelah obat itu siap diabsorpsi, obat itu nanti akan lanjut ke fase farmakokinetik. Nih, nah, kelihatan semuanya? Kelihatan. Jadi tadi fase farmasetik atau biofarmasi adalah tadi waktu yang dibutuhkan oleh obat dari dia bentuk sediaan misalnya per oral, rektal ya, sampai dia siap diabsorpsi ya. Jadi semua obat baik bentuk sediaan oral, rektal, sirup ataupun injeksi pasti semuanya akan mengalami fase farmasetik ya. Jadi fase farmasetik itu merupakan satu fase atau suatu waktu yang dibutuhkan suatu obat untuk siap diabsorpsi. Kemudian setelah obat mengalami fase farmasetik, kemudian obat itu akan mengalami fase farmakokinetik ya, obat setelah diabsorpsi. Jadi pada intinya urutannya itu adalah 3, biofarmasi atau farmasetik adalah waktu yang dibutuhkan obat ya untuk siap diabsorpsi. Kemudian ada fase farmakokinetik di mana adalah suatu fase yang meliputi beberapa proses, yaitu absorpsi, ya diserap, kemudian didistribusikan atau diedarkan, kemudian dimetabolisme, dan kemudian obat itu diekskresikan atau dikeluarkan. Setelah itu barulah muncul fase farmakodinamik, adalah satu fase saat obat berinteraksi dengan sisi reseptor, kemudian memberikan efek. Seperti itu. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kalian sudah bisa menyimpulkan tadi dari materi perjalanan obat di dalam tubuh. Untuk selanjutnya kita melakukan kuisis ya. Langsung Ibu mulai. Ayo. Silakan. Ya, Mbak Aisyah sudah dijawab semua ya. Mbak Ajeng. Ya, saya akhiri ya. Ya, nice. Di sini yang pertama adalah Mbak Aisyah, kemudian Mbak Ismi, kemudian Mbak Ajeng. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang swamedikasi ya. Jangan lupa nanti kalian belajar dulu ya. Nanti seperti biasa Ibu kirimkan materi aja dan LKPD lewat Google Classroom ya. Jangan lupa update sebelum pembelajaran. Dan nanti Ibu minta kalian mengisi refleksi pembelajaran melalui Google Form yang sudah Ibu berikan ya.
mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran di pagi hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.